Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempelajari tentang sejarah, di mana materi utama yang akan kita pelajari yaitu Perang Diponegoro. Nah, sebelum kita mempelajari tentang Perang Diponegoro, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari sejarah itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejarah merupakan asal-usul kejadian ataupun peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Sedangkan secara etimologi, sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu sajarah atau syajaratun yang artinya pohon. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari sejarah, maka sekarang kita akan mempelajari sejarah Perang Diponegoro. Sebenarnya apa sih Perang Diponegoro itu? Ayo kita simak video berikut ini. Perang Diponegoro merupakan perang besar dan berlangsung selama 5 tahun, yaitu pada tahun 1825 sampai 1830 di Pulau Jawa, Hindia Belanda. Perang Diponegoro sering disebut dengan Perang Jawa karena terjadi hampir di seluruh Pulau Jawa. Perang Diponegoro dipimpin oleh Pangeran Diponegoro atau Raden Mas Untowiryo. Perang Diponegoro atau Perang Jawa yang berlangsung selama 5 tahun menewaskan penduduk Jawa sekitar 200.000 jiwa dan dari pihak Belanda sekitar 8.000 jiwa. Siapa sebenarnya Pangeran Diponegoro itu? Ayo kita simak biografi beliau. Sebenarnya apa yang melatar belakangi terjadinya Perang Diponegoro? Nah, sekarang kita akan mempelajari latar belakang terjadinya Perang Diponegoro. Memasuki abad ke-19, keadaan di Jawa khususnya di Surakarta dan Yogyakarta semakin memprihatinkan. Bukan hanya kehidupan sosial kemasyarakatannya yang terdapat jurang pemisah antara rakyat dan punggawa kerajaan, tetapi juga antara rakyat pribumi dan kaum kolonial. Selain itu, adanya campur tangan kolonial semakin mempertajam konflik yang ada juga dapat melahirkan konflik yang baru. Adanya campur tangan kolonial menyebabkan yang pertama, bergesernya adat dan kebudayaan keraton karena masuknya budaya barat. Yang kedua, petani menjadi tenaga kerja paksa di lahan sendiri. Yang ketiga, rakyat diwajibkan membayar berbagai macam pajak, serta adanya perbedaan status sosial rakyat pribumi dan kolonial. Adapun macam-macam pajak yang ditagih dari rakyat yaitu welah-welit atau pajak tanah, pengawang-awang atau pajak halaman kekurangan, pecumpling atau pajak jumlah pintu, pajigar atau pajak ternak, penyongket atau pajak pindah nama, serta bekti atau pajak sewa tanah dan terima jabatan.
Dari penderitaan rakyat itulah muncul salah satu tokoh bangsawan yang menentang kekejaman dan kelicikan kolonial Belanda. Nah, beliau inilah Pangeran Diponegoro atau Raden Mas Ontowiryo. Berawal dari mana sebenarnya sehingga terjadi perang Diponegoro? Oke, next, ayo kita pelajari. Bermula dari insiden Anjir, di mana residen di Yogyakarta saat itu yang bernama Smith Saert bekerja sama dengan Patih Danurejo. Mereka bekerja sama menyingkirkan Pangeran Diponegoro. Di tahun 1825, mereka berdua dalam rangka membuat jalan baru, memerintahkan anak buah mereka untuk memasang anjir atau patok, dan secara sengaja pemasangan anjir ini melewati pekarangan Pangeran Diponegoro di Tegalrejo tanpa izin beliau. Pemasangan anjir diketahui oleh Pangeran Diponegoro, lalu beliau memerintahkan rakyatnya untuk mencabuti anjir tersebut. Akan tetapi, Patih Danurejo memerintahkan memasang kembali anjir-anjir tersebut dengan dijaga pasukan macan atau pasukan pengawal kepatihan. Dengan keberaniannya, pengikut Pangeran Diponegoro mencabuti anjir-anjir tersebut dan digantikan dengan tombak-tombak mereka. Nah, berawal dari insiden anjir inilah meletus perang Diponegoro. Tanggal 20 Juli tahun 1825, rakyat Tegalreja dengan membawa berbagai senjata menyatakan setia pada Pangeran Diponegoro dan mendukung perang melawan Belanda. Belanda datang mengepung dalam Tegalreja dan pertempuran sengit pun terjadi. Tegalreja di bumi hangus dan dengan berbagai pertimbangan Pangeran Diponegoro serta pasukannya menyingkir ke Bukit Selarong. Pangeran Diponegoro membangun benteng di Gua Selarong, di mana 15 dari 29 pangeran dan 41 dari 88 bupati bergabung dengan Pangeran Diponegoro. Di Bukit Selarong, Pangeran Diponegoro membuat berbagai strategi. Yang pertama yaitu merencanakan serangan ke Keraton Yogyakarta dengan mengisolasi pasukan Belanda. Yang kedua, mengirim kurir kepada para bupati atau ulama agar mempersiapkan perang melawan Belanda. Yang ketiga, menyusun daftar nama bangsawan, siapa yang sekiranya kawan dan siapa lawan. Yang keempat, membagi kawasan Kesultanan Yogyakarta serta mengangkat para pemimpinnya. Adapun para pemimpin yang diangkat Pangeran Diponegoro yaitu yang pertama Pangeran Adinegoro di daerah Yogyakarta dan sekitarnya, Kiai Muhammad Anfal dan Mulyo Sentiko di daerah Keduh, Pangeran Suryokusumo dan Tumenggung Rekso Projo di daerah Bagelen, Pangeran Abu Bakar dan Pangeran Muhammad di daerah Lowanu, Pangeran Adi Suryo dan Pangeran Somanegoro di daerah Kulon Progo, Pangeran Joyokusumo di daerah Yogyakarta bagian utara, Suryonegoro Somodiningrat dan Suronegoro di daerah Yogyakarta bagian timur. Selanjutnya, Pangeran Singosari di daerah Gunung Kidul, Kerto Pengalasan di daerah Pleret, Warsokusumo dan Mortoloyo di daerah Pajang, Tumenggung Kertodirjo dan Mangunegoro di daerah Sukowati, Tumenggung Gajah Pernolo di Gowong, Pangeran Notobroto Projo di Langon, serta Pangeran Serang di daerah Serang. Sebagai pucuk pimpinan, Pangeran Diponegoro didampingi oleh paman beliau yaitu Pangeran Mangkubumi, Alibasya Sontot Prawirodirjo sebagai Panglima Muda dan Kiai Mojo bersama murid-muridnya. Tahun-tahun awal secara umum pasukan Pangeran Diponegoro mendapat banyak kemenangan. Untuk memperkokoh kedudukan Pangeran Diponegoro, para ulama dan pengikutnya menobatkan beliau sebagai raja dengan gelar Sultan Abdul Hamid Heru Cokro atau Sultan Abdul Hamid Heru Cokro. Kemenangan demi kemenangan pasukan Diponegoro menyebabkan terjadinya perluasan perang di berbagai daerah, hampir di seluruh Pulau Jawa. Maka dari itu, perang Diponegoro sering disebut sebagai Perang Jawa.
Menghadapi perlawanan Pangeran Diponegoro yang terus meluas, Jenderal de Kock sebagai pemimpin perang Belanda berusaha meningkatkan kekuatannya dengan mendatangkan bantuan tentara Belanda dari Sumatera Barat. Tanggal 4 Oktober tahun 1825, pasukan Belanda menyerang pos pertahanan Pangeran Diponegoro di Gua Selarong. Tetapi pos Gua Selarong sudah kosong. Ini merupakan salah satu strategi Pangeran Diponegoro. Perkembangan perang Diponegoro ini membuat Belanda kebingungan. Jenderal de Kock kemudian menerapkan strategi dengan sistem benteng Stelsel. Benteng Stelsel pembawa petaka. Dengan strategi benteng Stelsel, pada tahun 1827 perlawanan Diponegoro di beberapa tempat berhasil dipukul mundur oleh pasukan Belanda. Ruang gerak pasukan Diponegoro dari waktu ke waktu semakin sempit. Para pemimpin yang membantu Diponegoro mulai banyak yang tertangkap. Penyerahan diri atau tertangkapnya para pemimpin yang mendukung Pangeran Diponegoro merupakan pukulan berat bagi perjuangan Pangeran Diponegoro. Namun, pasukan di bawah komando Diponegoro terus berjuang mempertahankan tanah tumpah darahnya. Belanda kemudian mengumumkan kepada khalayak pemberian hadiah 20.000 ringgit bagi siapa saja yang dapat menyerahkan Pangeran Diponegoro, baik hidup atau mati. Namun nampaknya tidak ada rakyat yang tertarik. Berakhirnya perlawanan Pangeran Diponegoro. Pada tahun 1830, Belanda mengajak Pangeran Diponegoro untuk berunding di tempat mereka. Pangeran Diponegoro menyetujui ajakan tersebut. Akan tetapi, Pangeran Diponegoro ditipu oleh pasukan Belanda. Beliau ditangkap pada saat perundingan itu, serta banyak rakyat yang menangis menyaksikan ditangkapnya Pangeran Diponegoro. Akan tetapi, beliau tetap gagah perkasa berdiri di depan rakyatnya. Mungkin itu akhir dari perlawanan Pangeran Diponegoro, namun semangat beliau tetap bisa kita rasakan sampai saat ini. Nah, itu saja materi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.